Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Taufik. Gimana, sehat Pak Ade? Alhamdulillah sehat Taufik. Baik Pak Ade, seperti yang disampaikan Pak Ade nih 2 hari yang lalu, Pak Ade tuh ada yang mau didiskusikan dengan saya katanya Pak Ade, ya betul Pak Ade? Iya Taufik nih, aduh saya sedang mau sedikit mengalami kesulitan atau hambatan gitu Taufik dalam salah satu program saya Taufik. Wah, kalau begitu nih kita diskusi kali ini sepertinya akan menghasilkan banyak ini Pak Ade, hal-hal baru nih kalau Pak Ade sudah membuka ruang untuk diskusi ini, biasanya seperti itu Pak Ade ya. Nah, kalau Semoga ya Taufik ya, semoga saya bisa iya menyelesaikan iya masalah iya. ini. Nah, ngomong Pak Ade, Ya, terkait apa nih masalah Pak Ade di sekolah itu Pak Ade? ya jadi gini Taufik, kan saya sedang menerapkan budaya disiplin positif ya, salah satunya dengan eh, kata kata menghilangkan kata-kata yang tidak wajar di masyarakat gitu. Oh, Kebudayaan bahasa kasar anak-anak, kalau orang Sunda bilang kanjing kanjing koplok gitu ya. Nah ini saya berusaha untuk melakukan ini disiplin positif. Saya beberapa kali topik sudah mengajak dan memberitahukan ke siswa bahwa budaya positif ini bagus untuk kalian, karena ketika kalian bergaul dengan masyarakat itu kalian lebih dihargai dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, seminggu berjalan Topik. Seminggu berjalan, hmm. tahan gitu seminggu. Tapi setelah beberapa hari kemudian nih bahasa kembali lagi Topik. Itu saya bingung Topik, gimana saya harus menyelesaikannya, kata saya. Oh, jadi terkait budaya positif terutama di sisi berbicara ya Pak ya, Iya percakapan betul. sehari-hari anak-anak yang memang banyak jadi masalah ini tentang apa, kata-kata yang biasa dilontarkan anak-anak Pak De, gitu ya Pak De ya. Iya betul Topik. Memang salah satu ya yang membuat ya suasana di sekolah jadi aman nyaman itu dari perkataan juga Pak De ya. Memang sangat penting ini ditindaklanjuti Pak De nih. Nah, kira-kira hasil pengamatan Pak Ade nih, anak-anak kan sering berbicara kasar. Pak Ade sudah coba di awal, ternyata berhasil. Kesananya kembali lagi seperti semula. Nah, yang Iya. Pak Ade amati, ini apa nih penyebabnya Pak Ade kira-kira? Anak-anak kok bisa kembali lagi seperti Nah, awal nih, seperti semula? iya. Ini nih Topik yang apa ya, yang kemarin tidak sengaja gitu Topik saya. Kan posisi kelas saya pagi, terus siangnya berdampingan dengan anak kelas 1 yang dijemput dengan orang tuanya gitu Topik ya. Nah, pada saat jam istirahat, anak saya keluar, orang tua kan menjemput ke dalam, menjemput anak. Nah, di situ tuh orang tua dengan orang tua berbicara, ternyata dia tuh menggunakan kata-kata kasar dan saya dengar sendiri. Waduh, kata saya, ini orang tua kok, maksudnya di lingkungan sekolah gitu ya. Di lingkungan sekolah kok berbicaranya seperti ini kan otomatis ditiru oleh anak-anak gitu kan ya. Terus selain itu juga kan saya sering istilahnya iseng-iseng topik, saya pulang sampai maghrib ataupun apa gitu, iseng-iseng saya nongkrong di depan. Kan kalau malam di dekat sekolah saya itu Ciroyom tuh pasar topik. Nah, di lingkungan pasar itu anak-anak masih aktif pada saat malam hari, main lah segala macam. Nah, budaya pasar itu berbicaranya ya gitulah topik, anjing, goblok, wah gimana itu, keluar semua bahasa binatang di pasar itu. Nah, saya rasa sih faktor lingkungan topik yang membuat Hmm. mereka kembali lagi, karena saya berusaha sekuat apapun gitu. Bertahannya cuma 1 minggu topik, 1 minggu mereka baik nih. Setelah itu mereka kembali lagi, dan orang tua itu yang lucu, saya kepergok gitu kan. Wah si eta mah cenah babi dah cenah gitu ngomongna teh. Astagfirullah saya. Ini orang tua kok gini ya, memberikan contoh dia ngejemput anaknya sambil ngomong kasar gitu. Nah ini topik yang menurut saya jadi masalah. Oh, ternyata dari lingkungan ya.
Iya, terutama mungkin yang terdekat juga sangat berdampak ya, dari orang tua nih paling berdampak betul. mungkin ya terhadap kebiasaan anak-anak dalam berbicara. Bahkan orang tuanya sendiri ya ketika bercakap-cakap di lingkungan sekolah bahkan kata-kata Iya. yang seperti itu tentunya itu akan berpengaruh betul pada ya memang Mm-mm. eh, selain kita di sekolah banyak juga pengaruh-pengaruh ya yang masuk ke Mm-mm. dalam diri anak-anak terutama dalam budaya positif ini Pak Ade ya. Iya. Nah Pak Ade kalau tadi Pak Ade katakan dari orang tua, dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya itu bisa mempengaruhi tadi budaya anak-anak. Nah, kira-kira nih rencana Pak Ade ke depannya supaya lingkungan tersebut bisa mendukung terhadap program Pak Ade nih di penerapan budaya positif terutama di hal berbicara. Ini rencananya Iya. gimana Pak Ade? Iya, Popik. Jadi kan saya melakukan sosialisasi atau pemahaman, memberikan pemahaman ya kepada siswa itu gencar ya, Popik. Yang memang yang belum saya lakukan itu adalah memberikan parenting, Popik, kepada orang tua. Eh, saya rasa ini sangat apa ya, sangat sangat urgent mungkin untuk saat ini. Kenapa? Biar sinkron aja gitu, Popik. Jadi ketika kita memberikan sebuah pemahaman kepada siswa di sekolah tentang budaya positif agar tidak berkata kasar dan berperilaku kasar, maka orang tuanya pun di rumah harus pemahaman dengan kita. Gitu. Maka saya rasa perlu nih diadakan parenting untuk orang tua agar orang tua juga paham gitu. Ini sekolah punya visi ini loh, sekolah punya tujuan ini gitu. Sekolah tuh punya program ini agar mereka juga bisa mendukung kok. Jadi terjadilah kolaborasi di situ. Oke, bagus Pak Ade rencananya. Mm-mm. Memang tadi ya Pak Ade katakan ini orang tua ini perlu dipahamkan Pak Ade ya dengan Iya program betul. parenting ini agar memang kita sebagai guru bisa berkolaborasi dengan mereka karena Mm-mm. tadi Pak Ade katakan juga sekuat apapun kita kalau memang tidak satu irama dengan pola pendidikan di rumah itu Mm-mm. maka itu akan sangat berat bagi kita ya Pak Ade. Betul. Betul. Nah selain orang tua nih Pak Ade nih Mm-mm. siapa lagi kira-kira yang mau Pak Ade ajak kolaborasi nih ya, selain orang Oke, tua. Topik. Jadi kalau guru ya, Topik. Kalau guru tuh sosialisasi disiplin positif saya rasa sudah cukup ya. Karena beberapa kali saya pernah mengikuti pelatihan disiplin positif. Terus saya melakukan penginputan gitu kan ke guru-guru lain mengajar. Saya rasa mereka sudah cukup mengerti tentang ini dan mereka juga sudah melakukan sebenarnya. Cuma memang ada hal yang tidak tersentuh oleh saya gitu, yaitu orang tua. Kalau pihak lain seperti guru atau tenaga pendidikan di sekolah itu mereka siap membantu. Bahkan ketika saya membuat program yang kemarin saya rancang gitu Pak. Jadi saya tuh bilang ke mereka, Pak, Bu, saya mau ngadain ini apa parenting untuk orang tua gitu kan. Bagaimana ini kelas mana dulu yang harus didiskusikan gitu sudah. Dan mereka juga sudah menyusun jadwalnya, Pak Opik. Oh Pak, kelas 1 dulu, kelas 1A, 1B, gabungkan orang tuanya. Nah, itu sudah terbentuk tuh jadwal sampai seperti itu. Tinggal pelaksanaan mungkin Pak Opik nanti. Wah mantap nih Pak Ade kalau sudah ada jadwal seperti itu ya. Ya. Kan guru-guru sudah mengajukan ya kelas 1 dulu Iya, gitu ya sudah sangat kolaborasinya kalau di lingkungan sekolah sudah sangat bagus. Nah tinggal Pak Ade nih kapan nih mau eksekusi nih mulai kapan nih Pak Ade program parenting ini nih? ya saya akan mengeksekusi ini di hari Sabtu ini Pak Opik. Sabtu, wah mantap Pak Ade nih lebih Bismillah cepat ini lebih hari baik nih Sabtu Pak ini Ade ya. saya akan eksekusi Pak Opik. Ya bagus Pak Ade ya, karena ini hal-hal yang memang mendesak yang harus segera ditangani. Sekarang Pak Ade akan memulai kegiatan parenting ini. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar Pak Ade ya. Amin, amin. Mudah-mudahan tadi ya visi Pak Ade dalam menerapkan budaya positif pada anak-anak juga bisa tercapai Pak Ade ya. Amin. Nah,
Nah itu Pak Ade ya, jadi tadi kita diskusi, Pak Ade punya permasalahan, kemudian sudah kita diskusikan juga solusi-solusinya, ternyata Pak Ade juga sudah luar biasa mengajukan solusi-solusi dari permasalahan yang Pak Ade hadapi ini. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih, apa ini Pak Ade yang bisa Pak Ade simpulkan untuk permasalahan Pak Ade ini? Kan Pak Ade? Ya, yang saya simpulkan tuh topik ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan ya Pak, itu harus menyeluruh sebenarnya. Walaupun sekecil apapun itu perubahan, kita harus menyeluruh gitu. Kenapa? Karena di sekolah itu bukan hanya guru, siswa gitu. Tapi kita kembali lagi ke sentra pendidikan. Nah itu kan ada guru, sekolah, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, masyarakat. Ya seperti itulah, berbalik-balik. Nah, ternyata ketiga faktor ini tidak boleh dilepaskan Pak Opik. Ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan di pendidikan, 3 faktor ini harus kita senggol gitu, biar mereka juga bisa mendukung kita. Ketika kita jor-joran di sekolah ingin program yang sebagus apa, ketika dua faktor ini tidak disenggol sama kita, 2 faktor ini bisa jadi penghambat buat kita gitu Pak. Itu mungkin kesimpulan yang saya sadari ya dari kesalahan saya, dan saya bukan kesalahan sih Pak Opik ya. Jadi dari tindakan saya yang saya lakukan kemarin itu ada yang kurang gitu, ada yang ganjel nih apa gitu ya. Kok kolaborasinya Pak Ade ya dengan orang luar satu minggu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, oh mungkin saya tidak menyentuh ranah ini sama sekali saya kosongin gitu. Dan kebetulan pada saat saya istirahat, saya mendengar sendiri, wah ini benar luar biasa. Terus saya berjalan-jalan ke pasar pada saat malam hari, wah ternyata emang bahasa itu luar biasa. Jadi ketika kita memang ingin merubah sesuatu, harus kita sentuh semuanya. Mungkin itu sih. Betul Pak Ade, mantap sekali Pak Ade diskusi kita kali ini ya. Saya banyak belajar juga nih Pak Ade. Tadinya Pak Ade yang punya permasalahan, malah saya yang banyak belajar dari Pak Ade nih Pak Ade. Nah, saya tidak sabar nih Pak Ade ingin mendengar bagaimana perkembangannya setelah nanti ada program parenting Pak Ade ya. Saya tunggu ya Pak Ade, minggu depan nih kita diskusi lagi bagaimana perkembangannya Pak Ade ya. Oke, siap Pak Opik. Oke, semoga lancar Pak Ade programnya ya. Amin Pak Opik, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.